Bismillahirrahmanirrahim. Masalah sufi itu sesungguhnya berkembang dari awalnya atau asal muasalnya adalah kelompok yang terkenal zuhudnya. Mereka masih ahlu sunnah. Tokoh-tokoh yang dulu seperti Fudail ibn Iyad, Ibn al-Mubarak dibanggakan oleh kaum sufi tentang zuhudnya mereka. Demikian pula beberapa tokoh lainnya yang disebut-sebut oleh kaum sufi sebagai tokoh sufi begitu. Padahal apa yang dijalankan oleh Fudail ibn Iyad, Ibn al-Mubarak dan lain-lainnya sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sufi-sufi sekarang. Jadi zuhud itu adalah lebih mengutamakan akhirat, tidak melupakan dunia. Tapi sufi yang sekarang katanya mementingkan akhirat tapi melupakan dunia. Sehingga mereka betul-betul amar ma'ruf nahi munkar pun mereka tidak laksanakan. Kalau kamu membantah dengan kalimat, tapi kan mereka khuruj fisabilillah untuk dakwah, itu kan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak, mereka punya prinsip. Dikatakan oleh mereka sendiri, diajarkan bahwa ilmu ada dua, ilmu fadail dan ilmu masail katanya. Ilmu masail itu apa yang halal, apa yang haram, apa yang sunnah, apa yang bid'ah, apa yang syirik, apa yang tauhid, itu masail. Kalau ilmu fadail adalah keutamaan salat, keutamaan puasa, keutamaan zikir, keutamaan haji. Kata mereka, kalau kita bicara fadail, kita akan cocok kepada semua manusia katanya. Karena semua muslimin salat, sehingga kita terangkan bagaimana keutamaan salat. Kita bicara tentang keutamaan zikir, semua muslimin berzikir. Kita bicarakan keutamaan puasa, semua muslimin puasa. Tapi kalau ini jangan, ilmu masail kata dia. Kalau kita bicara masalah sunnah ini begini, yang bid'ah begini, nanti kita bermusuhan dengan muslimin. Nanti kita ribut, nanti hati kita jadi rusak. Jadi dipisah oleh dia, ilmu masail. Jadi salatlah. Tidak pernah menerangkan salatnya kayak apa. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah dalam salat ini, nggak diterangkan. Salatlah, keutamaannya ini. Puasalah, keutamaannya ini. Cara puasanya gimana? Mana yang sunnah, mana yang bid'ah? Itu ilmu masail. Masing-masing dengan ustaznya sendiri-sendiri aja lah. Tidak mau dia membahas ilmu masail. Ini menunjukkan kalau mereka tidak mau amar ma'ruf nahi munkar sejak zaman muasal munculnya penyimpangan sufi. Bukan di zamannya Ibn Mubarak atau Fudail bin Iyad dan lain-lainnya. Jadi kaum sufi yang sekarang ada ini adalah jauh berbeda dengan tokoh-tokohnya. Dan tokoh-tokohnya pun sesungguhnya tidak menamakan dirinya sebagai sufi. Kadang-kadang dikenal sebagai zahid atau orang yang zuhud begitu. Atau ahli zuhad, sejenisnya. Yang dikaitkan dengan zuhudnya. Karena terkenal zuhudnya. Tapi masih zuhud yang di lingkup sunnah. Belum keluar sampai kepada kebid'ahan. Tapi kemudian diikuti oleh yang di belakangnya sampai bertambah jauh sampai mengarah kepada wahdatul wujud. Menyatunya Allah dengan diri, manunggaling Gusti Kawula. Mereka menyatakan dengan zikir yang banyak tadi itu mencapai tingkat sudah menyatunya Allah dengan dirinya. Sampai tingkat kasyaf, mengetahui yang gaib. Ini dari mana? Ini sama sekali bukan ajaran Islam. Nah, Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri yang berikutnya, Abu Hatim menyatakan di dalam syarah usul yang diqad al-sunnah wal jamaah oleh Al-Albani, dinukil ucapan Abu Hatim, alamatu ahli bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Ciri-ciri ahlul bid'ah adalah permusuhannya terhadap ahlul hadis. Itu ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri ahli bid'ah benci kepada ahli sunnah dan ahlul hadis khususnya. Orang-orang yang dikatakan ulamanya, alim bil hadisnya. Dan yang paling kelihatan ciri-ciri ini pada ahli bid'ah dari kalangan tasawuf sufi. Itu bermusuhan dengan ahlul hadis sejak zamannya Imam Ahmad sampai hari ini. Sampai Imam
Syafi'i dalam kitabnya Al-Iqtisad menceritakan bahwa saya hampir dibunuh oleh mereka, oleh sufi yang kelihatannya lembut, ya, assalamualaikum dengan minyak wangi, dengan pijat-pijat. Ternyata mereka sampai mau membunuh Imam Syafi'i. Kenapa? Karena mereka bisa baik-baikan pada seluruh aliran sesat apapun kecuali Ahlus Sunnah. Ya, mereka bisa baik, bisa lembut pada siapapun. Sesat apapun, sekufur apapun, mereka bisa berdiri di gereja dengan senyum bisa. Bisa. Walaupun dia mengatakan hati-hati terus, hati-hati, mereka bisa. Tapi kepada Ahlus Sunnah tidak bisa. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah selalu membantah kesesatan mereka. Jalan mereka salah, jalan mereka sesat, begitu. Sehingga mereka tidak sabar. Maka Ibnu Qayyim pun menggambarkan mereka dalam dunyahnya. Kalau mereka itu melihat orang-orang mengingkari asma dan sifat Allah, mereka diam. Kalau ada orang yang melanggar kehormatan syariat, mereka diam. Tetapi kalau kamu membantah syekhnya, pimpinan mereka, maka niscaya mereka akan mengadakan perlawanan dengan pasukan tentara yang berjalan kaki dan yang berkuda, kata Ibnu Qayyim. Ikhwan fillah azakumullah, sering terlihat pada sufi karena mereka mengatakan kita tidak boleh mengucapkan kepada bulan dengan mengatakan ucapan yang jelek, nanti hati kita akan rusak. Jagalah hati. Sedangkan ahlul hadis selalu memeriksa hadis. Ini riwayat siapa? Fulan. Bagaimana fulan? Bagaimana hafalannya? Kuat atau tidak kuat? Bagaimana dia pendusta atau tidak? Kalau dikatakan fulan kadzdzab, dhaif hadisnya. Apa ilmunya? Ilmu jarh wa ta'dil. Itu sufi marahnya bukan main. Majlis mereka itu majlis ghibah, menceritakan orang terus. Kerjaannya selalu mengatakan fulan kadzdzab, fulan dhaif, fulan tidak thiqah, fulan tidak hafal, fulan selalu menceritakan kejelekan orang, katanya hadis. Kami kan tidak, semua hadis kita terima. Ini sufi. Dari zamannya para imam-imam ahlul hadis sampai hari ini sama. Selalu mengatakan kalau ahlus sunnah itu kerjaannya ghibah, menceritakan orang terus. Subhanallah, dari zamannya Imam Ahmad sampai hari ini sama ucapannya. Jadi sufi turun temurun sampai tasawuf yang hari ini, ahlul hadis sampai hari ini sama. Ahlul hadis menerangkan tentang mana yang hak, mana yang batil, mana ahlul hak, mana ahlul batil, mana yang riwayatnya bisa diterima dan mana yang riwayatnya tidak bisa diterima, dhaif riwayatnya. Itu ahlul hadis menerangkan kepada umat supaya umat bisa dapat yang mana yang hak, mana yang batil. Tapi sufi selalu menentang. Itu namanya ghibah, itu menjelekkan orang, enggak boleh kamu ngomong sana ngomong sini, fulan salah enggak boleh. Loh, jadi bolehnya fulan benar begitu. Apa fungsinya dakwah kalau kita mengatakan semua benar? Gitu. Maka ketika ada yang bertanya dengan polosnya kepada Imam Ahmad, ya Imam, innahu la yadkhulu alaina an aqula fulanun kadza wa fulanun kadza. Wahai Imam, ana merasa berat, lidahku ini keluh, enggak sampai hati untuk mengatakan fulan kadzab, fulan dhaif, fulan begini, enggak tega, kata dia. Nah, ini kan mewakili pertanyaan para sufi. Kalau mau tanya kepada ulama akan dijawab. Kata Imam Ahmad, "Idza sakatta anta wa sakattu ana, fa min aina ya'riful jahil as-sahih min as-saqim?" Kalau kamu diam, saya juga diam. Tidak memeriksa hadis, tidak mengatakan ini dhaif, ini kadzab. Kamu diam, saya diam. Terus dari mana orang-orang bodoh, orang-orang awam akan tahu mana hadis sahih, mana hadis dhaif? Dari mana akan tahu? Kalau kamu diam, saya juga diam. Maka harus terpaksa kita harus terangkan mana yang hak, mana yang batil, mana ahlul hak, mana ahlul batil, mana pendusta dan mana orang yang jujur, supaya riwayatnya